Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik saudara sekalian, berikut akan dijelaskan tentang soal-soal dan penyelesaian untuk fisika bidang mekanika. Soal nomor 1, mobil sedan berjalan dengan kecepatan 72 km per jam. Kemudian pada jarak 130 meter di depannya ada truk yang sedang berhenti. Sopir mobil sedan baru menyadari 3 detik kemudian dan segera menginjak rem kuat-kuat agar tidak terjadi kecelakaan. Mobil sedan dapat diperlambat 2 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan selidikilah apakah mobil sedan akan nabrak truk. Jika nabrak truk, berapa kecepatan saat nabrak? Kemudian jika tidak nabrak, tentukan posisi akhir dari sedan saat berhenti. Jadi ini gambaran skemanya. Nah, jadi penyelesaiannya kita konversi dulu kecepatan awal sedan 72 km per jam menjadi 20 meter per detik. Kemudian jarak antara sedan dengan truk 135 meter. Kemudian 3 detik itu masih belum menyadari, baru direm. Setelah 3 detik dengan perlambatan 2 meter per second kuadrat. Jadi saat mengalami GLP sebelum mulai ngerem, maka jarak maju sedan sebesar S sama dengan V0 kali T, yaitu 20 kali 3 meter sama dengan 60 meter. Jadi maju 60 meter dari posisi semula. Nah baru sedan mulai mengerem, berarti mengalami gerak lurus berubah beraturan. Jadi delta S jarak yang tersisa adalah 135 meter dikurangi dengan 60 meter. Jadi sama dengan 75 meter. Nah, dari persamaan gerak lurus berubah beraturan, berlaku V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Maka dari hasil perhitungan ini diperoleh S2-nya sama dengan 100 meter. Jadi dari posisi maju 60 meter direm, 100 meter baru berhenti. Jadi karena S2 lebih besar dari delta S, maka kesimpulannya mobil akan nabrak. Nah, berapa kecepatan pada saat nabrak truk? Menggunakan persamaan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2A kali delta S. Delta S adalah sisa jaraknya ini. Jadi kalau kita masukkan nilainya, V0-nya 20 kuadrat, min 2 kali A-nya 2 kali S, delta S tersisa 75 meter. Jadi kalau kita hitung ketemunya 10 meter per second. Jadi kesimpulannya, mobil sedan nabrak truk, pada saat nabrak kecepatannya adalah 10 meter per second. Soal nomor 2, ada sistem seperti gambar berikut ini. Jadi saya terangkan langsung di gambar saja. Ada balok M2 yang digantung, dihubungkan dengan balok M1 yang terhubung katrol. Nah, kemudian massa balok 1 diketahui sebesar 4 kg. Kemudian antara bidang miring dengan balok yang ada di atasnya, miukanya 0,2. Nah, pertanyaannya adalah hitung massa M2 jika balok M2 ini meluncur ke bawah dengan percepatan 1 meter per second kuadrat. Yang kedua adalah berapa M2 ini yang gantung kalau bergeraknya ke atas dengan percepatan 1 meter per second kuadrat. Nah, jadi dari gambaran ini kalau kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja, ini ada gaya berat W, kemudian kita proyeksikan ada W1 cos 37, ke sini ada W1 sin 37, gaya normalnya sama dengan W1 cos 37, kemudian yang gantung adalah W2 M2 kali G. Nah, ini kalau kita hitung masing-masing dengan nilai yang diketahui, W1 ketemu 40 Newton, W1 sin 37 ketemu 24 Newton, kemudian W1 cos 37 ketemu 32 Newton, yang sudut kemiringan 37 derajat, normal balok 1 sama dengan W1 cos 37 ketemu 32 Newton, kemudian geseknya adalah miuka kali N1 ketemunya 6,4 Newton. Nah, kemudian kondisi pertama, kalau misalnya balok M2 yang bergerak ke bawah, nah, maka dari hukum Newton yang kedua, berlaku persamaan A sama dengan sigma F dibagi dengan sigma M. Resultan gayanya adalah gaya penggerak W2 dikurangi dengan komponen balok 1 yang ke arah bawah, W1 sin 37 dikurangi juga dengan gesekannya. Dibagi dengan jumlah massa M1 plus M2. Nah, A-nya diketahui sama dengan 1 meter per second kuadrat. Nah, kalau nilai-nilai yang diketahui kita masukkan, itu akan ketemu persamaan terakhir 9M2 sama dengan 34,4.
maka massa balok M2 sama dengan 3,8 kg. Nah, berapa tegangan tali? Kita cukup melihat balok yang menggantung karena bergerak ke bawah, maka A sama dengan W2 minus T, maka T-nya sama dengan W2 minus A, maka T-nya sama dengan 38 dikurangi 1 sama dengan 37 Newton. Itu adalah gaya tegangan tali. Nah, kondisi yang kedua, kalau misalnya balok M2-nya yang bergerak ke atas. Kalau bergerak ke atas, maka penggeraknya adalah komponen gaya berat balok W1 yang meluncur ke bawah. Nah, sehingga kalau kita terapkan hukum Newton yang kedua, A sama dengan resultan gaya, sigma F dibagi dengan jumlah massa, maka A sama dengan penggeraknya ini W1 sin 37. Kalau ini bergerak ke bawah, maka gaya gesek berubah arahnya menjadi ke atas, yaitu dikurangi dengan mu K kali N atau FK-nya, kemudian dikurangi juga dengan beban W2 yang ke bawah, M2G atau W2, dibagi dengan M1 plus M2. Nah, kemudian A-nya diketahui 1 meter per second kuadrat bergerak ke atas. Kalau kita masukkan nilai-nilai dari perhitungan sebelumnya ini masuk ke sini, itu akan diperoleh, maka massa balok M2 itu sama dengan 1,24 kg. Jadi lebih ringan jika dibandingkan dengan kalau bergeraknya ke bawah. Ya, nah sedangkan tegangan tali kita menggunakan persamaan balok yang menggantung karena bergeraknya ini ke atas, maka T-nya lebih gede atau lebih besar daripada W2, maka persamaannya A sama dengan T dikurangi dengan W2, maka T-nya ketemu sama dengan A plus W2 sama dengan 13,4 Newton. Nah, ini ketika balok M2 bergerak ke atas. Soal nomor 3. Mobil sedan dengan massa 2,5 ton berhenti di tengah jalan. Nih, tiba-tiba dari belakang ditabrak truk molen dengan massa 9,5 ton yang berjalan dengan kecepatan 54 km per jam. Akibatnya tabrakan, yang ditanyakan adalah berapa kecepatan masing-masing kendaraan setelah tabrakan terjadi. Yang pertama, A, jika tumpukan yang terjadi adalah tidak elastik. Sedangkan yang kedua, B, jika tumpukan yang terjadi adalah elastik sebagian dengan koefisien restitusi 0,8. Nah, ini kalau nilai yang diketahui kita sederhanakan menjadi ini ya. Nah, kemudian ini dikonversi kecepatan truknya dalam satuan SIMKS menjadi 15 meter per second. Nah, untuk tumpukan yang tidak elastik, maka setelah terjadi tumpukan, kedua kendaraan bergabung menjadi satu, bergerak bersama-sama, memenuhi persamaan sebagai berikut. Massa sedan dikalikan kecepatan mobil sedan ditambah massa truk dikalikan kecepatan truk sama dengan massa mobil sedan ditambah massa mobil truk yang dikalikan dengan kecepatan bersama V aksen. Nah, kalau ini kita masukkan nilai-nilai yang ada, itu menjadi seperti ini. Nah, kemudian karena sedannya mula-mula berhenti, berarti kecepatan 0, maka momentumnya 0. Nah, ini kalau kita kalikan hasilnya seperti ini, nah maka diperoleh kecepatan akhir kedua kendaraan setelah tabrakan 142,5 dibagi 12. Dari hasil perhitungan ini diperoleh 11,9 meter per second. Ketemu positif artinya kedua kendaraan bergerak bareng dengan kecepatan 11,9 meter per detik arahnya ke kanan. Nah, pertanyaan yang kedua adalah kalau jenis tumpukannya elastik sebagian dengan nilai koefisien restitusi sebesar 0,8. Nah, ini dari nilai yang diketahui tadi, kemudian kita gunakan untuk tumpukan elastik sebagian, maka berlaku hukum kekekalan momentum yang pertama, yaitu massa mobil sedan kali kecepatan mobil sedan ditambah mobil truk, massa truk kali kecepatan truk sama dengan mobil sedan kali kecepatan sedan aksen ditambah massa truk kali kecepatan mobil truk aksen. Kalau nilai-nilai ini kita masukkan dari yang diketahui, kemudian momentum sedannya 0 mula-mula, itu akan diperoleh persamaan akhir pada persamaan nomor 1. Maka VS aksen, kecepatan mobil sedan setelah tabrakan sama dengan 57 min 3,8 V truk aksen. Nih ya. Nah, kemudian
persamaan yang kedua kita menggunakan nilai koefisien restitusi. Karena diketahui nilai koefisien restitusinya 0,8, kita masukkan ke persamaan E sama dengan minus V truk aksen dikurangi V sedan aksen dibagi dengan V truk dikurangi V sedan. Nah, kalau nilai E diketahui 0,8, kemudian V truknya 15 dan mobil sedan mula-mula diam berhenti sama dengan 0, maka diperoleh persamaan 2. Kecepatan mobil truk aksen sama dengan min 12 plus kecepatan mobil sedan aksen. Nah, jika persamaan 2 ini substitusi ke persamaan 1, itu akan diperoleh mobil sedan aksen sama dengan 57 min 3,8 VT aksen dari sini ya. Nah, kemudian persamaan VT aksen itu diganti dengan persamaan 2, yaitu min 12 plus VS aksen. Nah, kalau ini kita hitung, maka ketemu kecepatan mobil sedan aksennya sama dengan plus 21,4. Positif artinya bergerak ke kanan, persamaan 3. Nah, sedangkan untuk mencari kecepatan mobil truk setelah tabrakan, maka V truk aksen sama dengan min 12 plus VS aksen dari persamaan 3 substitusi kedua. Nah, maka diperoleh V truk, ini mestinya V truk aksen ya, sama dengan plus 9,4. Positif artinya ke kanan. Jadi kedua kendaraan sama-sama ke kanan gitu. Hanya mobil sedan lebih kenceng karena tertabrak truk yang besar momentumnya, kemudian momentum truk akan berkurang atau lebih kecil kecepatan akhirnya. Soal nomor 4. Pegas dengan panjang 30 cm tergantung pada salah satu ujungnya. Ujung yang lain bebas. Itu panjangnya diketahui 30 cm. Kemudian pegas ini diberi beban dengan massa 0,1 kg. Ternyata pegas ini bertambah panjang. Panjang akhir menjadi 35 cm. Nah, dari posisi setimbang ini ditarik lagi sejauh 5 cm dari posisi setimbangnya, kemudian dilepaskan. Sehingga pegas ini akan mengalami gerak bolak-balik atau osilasi. Nah, yang ditanyakan adalah yang pertama, berapa konstanta pegas K-nya. Kemudian yang kedua adalah kecepatan beban saat melewati titik setimbang kembali. Jadi begitu ditarik, lepas, dia bergerak ke atas, itu ya, melebihi titik setimbang. Nah, pada saat melewati titik A, berapa kecepatan beban. Kemudian yang ketiga atau C adalah tentukan posisi beban di mana energi kinetik dengan energi potensialnya itu sama. Nah, berarti terletak di antara titik B dan titik A. Nah, dari yang diketahui ini, kalau kita sederhanakan, berarti selisih panjang ini sama dengan delta L, sama dengan 35 dikurangi 30, sama dengan 5 cm atau 0,05 meter. Masanya diketahui 100 gram, jadikan kilogram 0,1 kilogram, kemudian ditarik ke bawah lagi, dinamakan X2, 5 cm sama dengan 0,05 meter. Nah, maka pertanyaan A penyelesaiannya menggunakan hukum Hooke, yaitu konstanta pegas K sama dengan F per X. Ya, karena F sama dengan K kali X, maka K sama dengan F per X. F-nya sama dengan gaya berat, massa kali gravitasi dibagi dengan X. X-nya X1 ini. Yang ini ya. Nah, maka hasilnya mg menjadi 1 Newton, dibagi 0,05 ketemu 20 Newton per meter. Nah, ini adalah konstanta pegasnya. Nah, kemudian pertanyaan B, berapa kecepatan beban saat melewati titik setimbang? Kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik ketika di A ini harus sama dengan energi mekanik ketika di B. Energi mekanik adalah jumlah energi kinetik ditambah dengan energi potensial di titik A sama dengan energi kinetik plus energi potensial di titik B. Nah, pada saat di titik A itu berarti tidak ada simpangan, maka energi potensialnya 0. Sedangkan di titik B ditahan berhenti sesaat, berarti energi kinetiknya yang 0 ketika di B. Maka persamaannya tinggal energi kinetik di A sama dengan energi potensial di titik B. Nah, kalau ini kita masukkan nilai-nilainya ke dalam persamaan ini, akan diperoleh kecepatan dari beban ketika melewati titik setimbang sama dengan plus minus 0,71. Ya, plus minus artinya dia bisa berada arahnya ke atas, plus kalau min berarti arahnya ke bawah.
Soal nomor 5, masih ya, nomor 4 untuk masih nomor 4 untuk pertanyaan bagian C, tentukan posisi beban di mana energi kinetik beban itu sama besar dengan energi potensialnya. Nah, tadi kita tentukan posisi titik C di antara A dan B, kita nggak tahu di mana, ya. Nah, yang akan dihitung adalah XC, di mana itu ketinggian atau posisinya. Nah, dari persamaan bagian B sudah dihitung bahwa PA kuadrat itu sama dengan 0,5 meter kuadrat per second kuadrat. Nah, kita tetap gunakan hukum kekekalan energi mekanik bahwa energi mekanik di titik A itu sama dengan energi mekanik di titik C. Nah, sementara di titik C ini energi kinetik dan energi potensialnya sama. Nah, kalau kita akan menghitung energi posisi ya, posisi beban, berarti yang kita substitusi adalah EK-nya ini dengan EP. Jadi EK di titik C diganti dengan EP. Nah, sehingga hasilnya menjadi 2 kali EP. Itu sama dengan energi kinetik di titik A. Nah, sedangkan energi potensialnya sama dengan 0 karena simpangannya terhadap titik setimbang sama dengan 0. Nah, kalau ini kita masukkan nilainya, berarti setengah MVA kuadrat sama dengan 2 kali setengah KXC kuadrat. Kita masukkan nilainya akan ketemu XC sama dengan plus minus akar dari nilai ini, itu ketemunya plus minus 3,5 cm. Plus minus artinya bahwa titik C ini bisa berada di atas titik setimbang di sini atau berada di bawah titik setimbang. Nah, jadi ada dua tempat posisi ya, posisi untuk energi potensial sama dengan energi kinetik. Dari titik setimbang itu sama dengan 3,5 cm. Soal nomor 5. Pada gambar berikut, ini ada balok masanya 2 kg, kemudian diluncurkan pada bidang lengkung AB yang licin setinggi 3 meter, kemudian kecepatan awalnya 2 meter per second. Nah, kemudian meluncur sampai di titik B lewat pada bidang datar sepanjang 7 meter yang memiliki koefisien gesek kinetik sebesar 0,2. Kemudian sampai titik C naik lagi sampai posisi tertinggi di titik D berhenti, tinggi H2. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, berapa kecepatan balok saat melewati titik B atau saat berada di kaki bidang lengkung. Kemudian pertanyaan B adalah kecepatan ketika sampai di titik C atau sesaat sebelum menaiki bidang lengkung. Kemudian pertanyaan D adalah berapa tinggi posisi titik D. Nah, sedangkan yang keempat kalau diganti dengan 4 kg, apakah bisa menempuh jarak yang lebih tinggi. Nah, penyelesaiannya adalah untuk lintasan AB ini berlaku hukum kekekalan energi mekanik karena tidak ada gesekan, berarti energi kinetik di titik A ditambah energi potensial di titik A sama dengan energi kinetik di titik B ditambah energi potensial di titik B. Energi kinetik setengah MV A kuadrat, energi potensial MGH1, kinetik di B setengah MVB kuadrat, potensial di B sama dengan MGHB. Karena B adalah posisi terendah, berarti energi potensialnya sama dengan 0, masanya tidak berubah, jadi bisa kita ringkas menjadi persamaan seperti ini, setengah VA kuadrat plus GH1 sama dengan setengah VB kuadrat. Kalau kita masukkan nilainya, maka akan diperoleh VB sama dengan 8 meter per detik. Nah, kemudian setelah sampai di titik B, menempuh lintasan lurus karena ada gesekan, maka berlaku hukum kekekalan energi saja. Berarti pada saat di titik B, energi yang dimiliki adalah energi kinetik. Kemudian meluncur sampai di titik C, ada gesekan melawan energi gesek. Sampai di sini tersisa energi kinetik di titik C. Nah, kalau kita masukkan energi kinetik di titik B setengah MVB kuadrat, energi gesek itu sama dengan gaya gesek kali jarak, gaya geseknya sama dengan mu K kali N, N-nya sama dengan massa kali gravitasi, kali S jaraknya dari B ke C. Sama dengan energi kinetik di titik C setengah MVC kuadrat. Nah, M-nya juga tidak berubah, jadi bisa kita ringkas menjadi setengah VB kuadrat sama dengan mu K G SAB plus setengah VC kuadrat. Kalau nilai-nilai ini kita masukkan, maka akan ketemu VC kuadrat sama dengan 36, maka VC-nya sama dengan 6 meter per detik.
Nah, ini kecepatan pada saat akan menaiki bidang lengkung yang kedua. Nah, kemudian setelah dari titik C naik ke titik D, karena lintasan ini licin kembali, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Jadi energi kinetik di titik C itu sama dengan energi mekanik di titik D. Energi mekanik di titik C, energi kinetik plus potensial. Kemudian energi mekanik di titik D, energi kinetik plus energi potensial. Nah, di titik C itu terendah, maka energi potensialnya 0. Ketika sampai di titik D berhenti, kecepatannya 0, berarti energi kinetiknya 0. Maka persamaannya tinggal setengah mvc kuadrat sama dengan mghd. Jadi kalau kita ringkas M-nya, maka hasilnya adalah setengah vc kuadrat sama dengan G kali HD. Maka HD-nya kalau kita hitung ketemunya 1,8 meter tingginya ini. Nah, jika massa diganti dengan 4 kg, apa yang terjadi? Apakah ini bisa melintasi lebih jauh dari titik D gitu? Nah, maka kita bisa analisa dari hasil perhitungan sebelumnya. Persamaan A kita lihat, ini persamaan energi mekanik. M-nya ini bisa kita ringkas, artinya tidak tergantung massa. Pertanyaan B juga sama, pada bidang datar, ini juga massanya tidak berubah. Kemudian persamaan 3 ini juga dari hukum kekekalan energi mekanik. M-nya bisa kita ringkas. Jadi berapapun nilai M-nya, maka persamaan geraknya tidak berubah. Artinya bahwa ketika diganti dengan 4 kg, maka ketinggian akhir pun juga tetap sama. Karena tidak tergantung dari massa benda. Demikian penjelasan penyelesaian soal-soal mekanika. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara blender.